Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Marcelina Efranita Purba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk bentang alam di Kepulauan Indonesia hasil dari tenaga eksogen. Nah, tanpa membuang waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian bentang alam eksogen. Bentang alam eksogen adalah bentuk-bentuk bentang alam yang proses pembentukan genetiknya dikontrol oleh gaya eksogen sendiri. Nah, bentang alam eksogen dikenali juga sebagai bentang alam destructional atau destructional landforms. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa gambar yang merupakan hasil dari bentang alam eksogen tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat bentang alam hasil aktivitas sungai, di mana bentang alam sungai adalah bentuk-bentuk bentang alam yang terjadi sebagai akibat dari proses fluviatil. Nah, material-material yang berukuran pasir kasar hingga kerikil akan terakumulasi di sepanjang aliran sungai, yaitu di sepanjang aliran air yang terdalam atau di sepanjang arus yang terkuat, karena pada kecepatan arus yang tinggi, butiran-butiran sedimen yang lebih halus akan terbawa arus. Nah, air secara mekanik dan kimiawi berperan dalam proses pelapukan, erosi, dan sedimentasi dari material kulit bumi. Proses-proses tersebut berjalan terus sepanjang masa dan akan menghasilkan perubahan bentuk bentang alam yang sebelumnya ada. Nah, hampir 25% dari curah hujan yang jatuh di atas daratan merupakan air permukaan atau seperti yang kita ketahui diberi nama surface runoff. Air ini mengalir ke laut melalui alur-alur sungai yang terdapat di daratan. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa gambar hasil dari bentang alam sungai. Selanjutnya, kita akan melihat bentang alam hasil aktivitas pesisir. Seperti yang kita ketahui, wilayah pesisir ini adalah suatu wilayah yang berada pada batas antara daratan dan lautan, dan merupakan tempat pertemuan antara energi dinamis yang berasal dari daratan dan lautan. Wilayah pantai merupakan wilayah yang dipengaruhi oleh proses-proses erosi atau abrasi, sedimentasi, penurunan, dan pengangkatan. Pada dasarnya, ada perbedaan antara wilayah pantai, shore, dan pesisir, coast. Pantai adalah daerah di mana air dan laut daratan bertemu. Pantai berupa daratan yang sempit atau lebar di mana pengaruh air laut berpengaruh dalam cara pembentukannya. Daratan pantai dibentuk oleh perbedaan pasang surut air laut atau kegiatan maksimum ombak mencapai daratan. Garis pantai atau shoreline diartikan sebagai garis yang dibentuk pertemuan antara daratan dan permukaan tinggi air laut rata-rata dari ketinggian pasang surut air laut. Nah, bentuk-bentuk pantai sangat dipengaruhi oleh aktivitas gelombang yang menuju ke arah pantai. Oleh karena itu, proses abrasi gelombang laut menuju ke arah pantai dapat dipengaruhi oleh yang pertama, arah gelombang membentuk sudut dengan garis. Yang kedua, arah gelombang membentuk sudut dan mengarah ke arah muara sungai. Dan yang ketiga, arah gelombang yang sejajar dengan garis pantai. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa contoh yang merupakan hasil dari bentang alam aktivitas pesisir. Kita bisa amati di gambar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentang alam hasil aktivitas angin. Aktivitas angin adalah aktivitas di mana partikel-partikel lepas yang berukuran lempung, lanau, dan pasir mudah sekali berpindah oleh tiupan angin. Ini berhubungan dengan angin, sehingga daerah-daerah yang tidak bervegetasi dan kaya akan sedimen akan dipengaruhi oleh aktivitas angin dan akan menjadi faktor yang sangat penting sebagai media pada proses erosi dan sedimentasi. Nah, wilayah-wilayah yang curah hujan atau presipitasi tahunannya itu kecil, umumnya jarang ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan sehingga tanah dan batuan yang terdapat di wilayah tersebut tersingkap dalam angin dan menyebabkan tanah dan batuan yang ada dapat tererosi oleh angin dan terkena sinar matahari secara langsung. Angin sebagai agen akan mengerosi partikel-partikel yang berukuran lempung tersebut membentuk bentang alam yang unik hasil pengendapan partikel-partikel tersebut. Nah, hal itulah yang menyebabkan adanya bentang alam hasil aktivitas angin yang bisa kita lihat pada gambar yang telah diberikan tersebut.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai morfologi karst. Morfologi karst atau topografi karst adalah termasuk ke dalam bentang alam orde 3 yang terbentuk sebagai hasil-hasil dari proses erosi batu gamping. Batu gamping atau CaCO3 merupakan batuan utama karst dan merupakan batuan penyusun bentang alam karst dengan berbagai bentuk. Nah, adapun batuan dolomit CaMgCO3 dua kali merupakan batuan yang kurang atau tidak mudah mengalami pelarutan oleh media air, sehingga batuan induk dolomit kurang berkembang dalam pembentukan morfologi karst. Nah, sistem dinamis dari karst menyebabkan air meteorit atau hujan dan salju mengalir di bawah permukaan dikarenakan sifat batuannya yang mudah dilarutkan dibandingkan jika mengalir jika permukaan tersebut seperti saluran sungai. Di daerah batuan karst, aliran air mengalir mengikuti rongga-rongga yang terbentuk sebagai akibat pelarutan yang berkembang pada sistem rekahannya. Air masuk dan keluar melalui tepi ujung dari batuan yang mudah larut atau ke tempat yang lebih rendah. Sebagai konsekuensi dari sifat tersebut, maka hampir semua topografi karst sebagai gugusan bentang alam menjadikan air meteorit mengalir melalui rongga-rongga. Nah, pada umumnya morfologi karst dicirikan oleh bentuk topografi yang tidak teratur dan umumnya terdapat adanya aliran sungai bawah tanah serta lubang hasil pelarutan air tersebut berbentuk dolina atau ovala. Nah, di gambar bisa kita lihat beberapa metode atau proses-proses yang ada pada morfologi karst. Di sini kita bisa ada aliran sungai, ada gua. Di sini terdapat mulut sungai. Di sini kita bisa melihat dolin, polj, dan juga rekahan gamping yang sudah kita bahas tadi. Nah, hal inilah yang mempengaruhi morfologi karst. Demikian penjelasan mengenai bentuk-bentuk bentang alam di Kepulauan Indonesia hasil dari tenaga eksogen dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.